Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahma Aulia, Resti Dewi Gusti di Pradita, dan Ikhwanul Abdi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan pengambilan keputusan taktis. Untuk itu, sebelum kita mengetahui bagaimana teori dari materi tersebut, mari kita simak video presentasi kami berikut ini. Selamat menonton. Yang pertama adalah pengambilan keputusan taktis. Perusahaan seringkali dihadapkan pada berbagai alternatif guna menekan biaya, tapi dengan hasil yang maksimal agar memperoleh keuntungan jangka pendek, tanpa mengabaikan keuntungan jangka panjang. Perusahaan harus mampu mengambil keputusan dari alternatif yang dihadapkan. Keputusan ini disebut adalah keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif yang hasil yang langsung atau terbatas. Misalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi suatu komponen daripada membelinya dari para pemasok. Tujuannya adalah untuk menekan biaya pembuatan produk utama dengan segera. Contoh lainnya adalah menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal, kapasitas menganggur, dan meningkatkan laba tahun ini. Dalam keputusan taktis, ini mencakup biaya relevan, yaitu biaya-biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Contoh aplikasi biaya relevan ini dapat berupa keputusan membuat atau membeli, keputusan meneruskan atau menghentikan, keputusan pesanan khusus, keputusan atau memproses lebih lanjut, dan keputusan bauran produk. Jadi, beberapa menjual keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Namun, harus diperhatikan bahwa keputusan jangka pendek seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Keputusan taktis seringkali berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategis alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang. Pembuatan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat. Contohnya, menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga normal untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur. Sebagai contohnya, kita mempunyai 10 unit mesin jahit, kita sebagai konveksi gamis. Di antaranya, 5 mesin dapat beroperasi secara baik dan 5 lainnya lagi mesin itu menganggur. Maka ketika ada pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari biasanya yang kita tawarkan, kita akan menerima pesanan tersebut supaya mesin dapat beroperasi kembali. Karena kalau mesin tersebut terlalu lama didiamkan, pasti mesin tersebut akan rusak dan otomatis kita akan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki mesin tersebut menjadi lebih baik lagi. Dan alangkah baiknya diterima dulu pesanannya sambil beroperasi dengan laba yang lebih sedikit, dan setidaknya kita nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk memperbaiki mesin tersebut. Selanjutnya, keputusan taktis harus seperti apa yang kita jalankan. Yang pertamanya yaitunya tidak hanya untuk tujuan terbatas, tapi untuk tujuan jangka panjang. Maksudnya, keputusan taktis harus dalam terbatas, tapi memerlukan waktu jangka panjang dalam melakukan operasinya. Selanjutnya, yang kedua, kita dapat mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, model pembuatan keputusan taktis. Ada 6 model dalam pembuatan keputusan taktis. Di antaranya yang pertama, kita dapat mengenali dan menemukan masalah. Dalam pembuatan keputusan taktis, kita dapat mengenali dan menemukan masalah seperti apa yang kita hadapi. Selanjutnya yang kedua, kita dapat mengidentifikasi setiap alternatif yang layak. Jadi dalam pengambilan keputusan taktis, kita dapat mengidentifikasi bagaimana alternatif yang layak untuk digunakan.
Selanjutnya yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi biaya dan manfaat yang relevan dan pertimbangan setiap alternatif. Setiap manfaat yang relevan pasti kita perlu mempertimbangkan bagaimana alternatif yang tepat yang dapat kita gunakan secara baik. Selanjutnya yang keempat, kita dapat menghitung total biaya dan manfaat relevan dari setiap alternatif. Sama halnya dengan poin nomor 3. Yang selanjutnya yang kelima, kita dapat memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari beberapa faktor. Dan yang terakhir, yang keenam, kita dapat membuat keputusan berdasarkan alternatif yang terbaik. Selanjutnya, yaitu bagaimana etika pengambilan keputusan taktis. Yang pertama, berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Yang kedua, pencapaian sasaran penting, namun bagaimana cara mencapainya hal yang lebih penting. Yang ketiga, contohnya PHK karyawan serta pengangguran kualitas, bahan dan desain untuk menaikkan laba jangka pendek, tanggung jawab moral terhadap berbagai stakeholders hendaknya menjadi pertimbangan utama. Selanjutnya, bagaimana penerapan konsep pembuatan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli sebuah produk. Dalam penerapan keputusan taktis, hal yang paling utama yaitu kita dapat menentukan bagaimana keputusan di dalam kita membeli sebuah produk agar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yang kedua, keputusan meneruskan atau menghentikan produk. Jadi kalau misalkan produk itu tidak bagus, jadi kita sebagai produsen kita berhak untuk menghentikan produksi itu agar tidak berjalan lagi. Selanjutnya yang ketiga, keputusan terhadap suatu pesanan khusus. Selanjutnya yang keempat, keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut. Dan yang kelima, keputusan bauran produk. Dan yang terakhir, keputusan penetapan harga produk. Yang terakhir, aspek hukum dan keadilan dalam penetapan harga. Prinsip dasar dari peraturan hukum dan penetapan harga adalah mendorong persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya kolusi untuk menetapkan harga dan menyingkirkan persaingan bisnis. Standar masyarakat mengenali keadilan sangat penting dalam penetapan harga. Perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga berkaitan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan, seperti menaikkan harga barang dalam kondisi bencana untuk mengambil keuntungan yang lebih cukup besar. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih terkurangnya kami minta maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.